Health Insider, Quality of Life. Pernahkah terlintas di kepalamu kenapa rokok yang sudah jelas menimbulkan penyakit malah digemari banyak orang? Atau pernahkah terlintas di kepalamu kenapa rokok bisa menjadi kebutuhan primer yang sangat penting? Setiap tahunnya di Indonesia, orang yang merokok semakin meningkat. Dikutip dari Kementerian Kesehatan, data Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang. Bahkan, sekarang rokok tidak memandang gender dan usia. Baik perempuan dan anak-anak, mereka sudah mengenal rokok. Terlebih, kelompok remaja memiliki peningkatan yang paling signifikan, yaitu kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak. Saking lumrahnya merokok bagi pria, mereka yang tidak merokok dianggap berbeda dari yang lain, dianggap cemen, tidak cool, atau lemah. Ironis sekali, bukan? Padahal, kita semua tahu bahaya buruk yang terkandung di dalam rokok bisa mengakibatkan kanker sampai kematian. Bahkan di bungkusnya pun juga sudah tertera jelas kandungan penyakitnya. Namun, banyak yang abai dan tidak peduli seakan rokok bukanlah penyebab penyakit datang. Lantas, apa yang menjadikan rokok sangat digemari orang-orang? Bukan hanya itu saja, banyak yang mengatakan bahwa rokok sudah menjadi budaya Indonesia. Di tahun 2018, Kementerian Kesehatan merilis poster faktor yang mendorong seseorang merokok. Ada 6 hal, yaitu ingin mencoba cita rasa rokok yang banyak, ingin tampil macho, gaul, dianggap dewasa, setia kawan, persepsi bahwa rokok dapat menghilangkan stres, bersosialisasi, mengusir rasa sepi, jenuh, dan galau. Jika kita perhatikan faktor tersebut, rokok seperti dianggap cemilan yang menemani seseorang beraktivitas, terlebih dengan rasa-rasa yang enak dan harganya yang murah, membuat daya tarik untuk merokok semakin meningkat. Lantas, benarkah merokok bisa menghilangkan stres? Faktanya, merokok malah dapat meningkatkan kecemasan dan ketegangan. Walaupun kandungan rokok yang disebut nikotin memberikan perasaan rileks, mengurangi stres dan kecemasan, tapi efek ini hanya berlangsung sementara. Oleh karena itu, cara menghilangkan stres dalam jangka panjang tidak bisa mengandalkan rokok. Banyak penelitian mengatakan bahwa perokok memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dan bahkan orang yang depresi 2 kali lebih mungkin untuk merokok dibandingkan yang tidak depresi. Ini karena kadar dopamin di otak menurun saat berhenti merokok. Akibatnya, perasaan stres akan kembali muncul dan malah akan semakin berat. Dengan begitu, seorang perokok akan terus merokok untuk mengembalikan dopamin ke tingkat sebelumnya. Bukan hanya itu saja, rokok pun juga sudah menjadi budaya Indonesia. Hal ini pertama kali diketahui saat rokok datang melalui penjajah. Rokok pertama kali datang ke Indonesia melalui orang Portugis dan melihat tanah di Indonesia cocok untuk budidaya tembakau. Rokok juga dibilang sebagai bentuk rasa hormat orang-orang terdahulu, di mana zaman Presiden Soekarno, rokok dijadikan barang spesial sebagai hadiah dan oleh-oleh untuk diberikan kepada tamu atau peserta di acara penting. Disinilah muncul istilah uang rokok yang selalu digunakan dalam budaya suap di masyarakat. Harga dan cukai rokok pun juga rendah. Hal ini mendorong banyak orang untuk mudah membeli rokok dengan sering. Itulah beberapa faktor orang Indonesia gemar merokok. Selain anggapan bahwa rokok itu bisa menghilangkan stres, barang yang mudah didapat dengan harga murah ini menjadikan rokok sebagai konsumsi sehari-hari. Padahal, merokok memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Hampir semua penyakit pasti tidak memperbolehkan merokok karena kandungannya yang berbahaya bagi tubuh. Bukan hanya perokok aktif, perokok pasif alias yang mencium asap rokok pun juga memiliki dampak yang lebih buruk. Maka dari itu, lindungilah badan kita dan orang-orang sekitar kita untuk tidak merokok. Mulailah untuk berhenti merokok. Walau memang sulit, upayakan mengurangi secara bertahap sampai akhirnya bisa berhenti total. Sekian dari kami, tetap jaga kesehatan dengan tidak merokok ya.